Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani. Saya dari Prodi PJKR tingkat 1A. Di sini saya akan memaparkan tugas PAI tentang manusia dan agama. Baik, di sini kita akan membahas materi yang pertama yaitu manusia. A. Pengertian manusia. Manusia adalah makhluk yang hadir pertama kali di dunia, merupakan asal-usul kehidupan di alam semesta. Evolusi manusia menurut ahli paleontologi dapat dibagi menjadi 4 kelompok berdasarkan tingkat evolusinya yaitu: yang pertama, ada tingkat pra-manusia yang fosilnya ditemukan di Johannesburg, Afrika Selatan pada tahun 1924 yang dinamakan fosil Australopithecus. Yang kedua, tingkat manusia kera yang fosilnya ditemukan di Solo pada tahun 1891 yang disebut Pithecanthropus erectus yang telah pandai berpikir menggunakan otak dan nalarnya. Yang ketiga, manusia purba yaitu tahap yang lebih dekat kepada manusia modern yang sudah digolongkan genus yang sama, yaitu Homo walaupun spesiesnya dibedakan. Fosil jenis ini ditemukan di Neander, karena ini disebut Neanderthalis, dan kerabatnya ditemukan di Solo atau Homo soloensis. Yang keempat, manusia modern atau Homo sapiens yang telah pandai berpikir menggunakan otak dan nalarnya. Dan ada, menurut para ahli, berusaha mendefinisikannya sesuai dengan bidang kajian ilmu yang digelutinya. Mendiskusikan tentang manusia dalam ilmu pengetahuan sangat tergantung pada metodologi yang digunakan dan terhadap filosofi yang menjadi landasannya. Yang pertama yaitu teori psikoanalisis menyebut manusia sebagai homo polens atau makhluk yang berkeinginan. Yang kedua, teori behaviorisme menyebut manusia sebagai manusia adalah homo mechanicus atau manusia mesin. Yang ketiga, teori kognitif menyebut manusia adalah homo sapiens atau manusia berpikir. Yang keempat, teori humanisme menyebut manusia adalah homo ludens atau manusia yang bermain. Lanjut B. Eksistensi dan martabat manusia. Al-Quran menggambarkan manusia sebagai makhluk pilihan Tuhan, sebagai khalifahnya di muka bumi, serta sebagai makhluk yang semi samawi, yang ada dalam dirinya ditanamkan sifat mengakui Tuhan, bebas, terpercaya, rasa tanggung jawab terhadap dirinya maupun alam semesta, serta dikaruniai keunggulan atas alam semesta, langit dan bumi. Manusia dibekali dengan kecenderungan ke arah kebaikan maupun kejahatan. C. Tanggung jawab manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. Sebagai makhluk Allah, manusia mendapat amanat yang harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Tugas hidup yang dipikul manusia di muka bumi adalah tugas kekhalifahan, yaitu tugas kepemimpinan. D. Alam semesta. Segala sesuatu yang ada pada diri manusia dan di luar dirinya, atau tanpa batas yang merupakan suatu kesatuan sistem yang unik dan misterius. Langit dan bumi dan segala isinya dan peristiwa yang terkandung di dalamnya. Istilah manusia dalam Al-Quran. 1. Penyebutan nama. Ada 5 kata yang digunakan Al-Quran dalam menunjukkan tentang manusia, yakni yang pertama, dari aspek historis, penciptaan manusia disebut dengan Bani Adam dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Yang kedua, dari aspek biologi, kemanusiaannya disebut dengan Basyar yang mencerminkan sifat-sifat fisik, kimia, dan biologisnya dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 33. Ketiga, dari aspek kecerdasan disebut dengan insan yang makhluk terbaik yang diberi akal sehingga mampu menyerap ilmu dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 3-4. Yang keempat, dari aspek sosiologisnya disebut Anas yang menunjukkan sifatnya yang berkelompok sesama jenisnya. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 21.
Terakhir, dari aspek posisinya disebut abdun atau hamba, yang menunjukkan kedudukan sebagai hamba Allah yang harus tunduk dan patuh padanya dalam Quran Surat Saba ayat 9. Dua, aspek historis penciptaannya. Yang ketiga, komponen biologis. Yang keempat, reproduksi. Yang kelima, ruh dan nafs. Keenam, kolbu dan nafsu. Dan yang terakhir yaitu karakteristik manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat berbeda dengan makhluk lainnya di alam semesta ini. Ia memiliki karakteristik yang khas dibandingkan makhluk lain. Di antaranya, karakteristik manusia adalah yang pertama, aspek kreasi. Yang kedua, aspek ilmu. Yang ketiga, aspek kehendak. Dan yang terakhir, pengarahan akhlak. Materi yang kedua yaitu agama. Agama adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Dan adapun teori agama. Menurut M. Crowley, teori masa kritis, agama muncul karena adanya rasa takut yang menyertai manusia ketika menghadapi kejadian atau gejala alam yang memilukan. Yang kedua, menurut Edward B. Taylor, teori animisme dan evolusi agama, 3 tahap perkembangan evolusi agama dari animistik, politeistik, ke monoteistik. Yang ketiga, menurut J.G. Frazer, teori magis, magis adalah tindakan manusia untuk mencapai suatu maksud dengan melalui kekuatan gaib luar biasa yang ada di alam. Terakhir, menurut R.R. Maret, teori mana adalah kekuatan luar biasa dari makhluk gaib yang dapat dimiliki dan dipindahkan pada benda-benda kecil atau cincin. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.